Kebanyakan orang memiliki lebih banyak pikiran negatif daripada pikiran positif. Hal ini karena gen kita hampir tidak berevolusi dari zaman prasejarah ke zaman modern. Dengan kata lain, gen kita hampir sama dengan gen manusia prasejarah. Hal yang paling penting bagi gen kita adalah bertahan hidup dengan melestarikan spesies. Pada masa prasejarah, dinosaurus menguasai dunia dan hutan-hutan penuh dengan binatang buas yang memangsa manusia. Dinosaurus dan binatang buas adalah predator tingkat tinggi daripada manusia. Manusia yang lemah harus berburu makanan dengan sangat hati-hati karena menghindari dinosaurus dan pemangsa lainnya. Pada masa itu, orang yang kurang aktif cenderung hidup lebih lama daripada orang yang lebih aktif. Hal ini karena semakin sering mereka berburu, semakin besar kemungkinan mereka bertemu dengan predator tinggi. Mereka hanya memakan buah dan tanaman yang telah diwariskan secara turun-temurun oleh nenek moyang mereka dan terbukti dapat dimakan. Jadi, jika mereka menemukan jamur baru, mereka sama sekali tidak makan. Takutnya terdapat racun yang berbahaya. Pada masa itu, jika orang tidak cukup lapar sampai mati, mereka sama sekali tidak aktif dan mereka tidak mencoba apapun yang tidak mereka ketahui. Bahkan sekarang, manusia malas dan enggan mencoba berbagai hal karena kita terlahir dengan gen yang memiliki sifat ini. Bukan salah kamu jika kamu tidak ingin memikirkan apapun atau malas. Itu karena manusia dilahirkan dengan mempunyai gen seperti ini. Kita hidup di masa ketika dinosaurus sudah punah dan binatang pemangsa manusia kini dikurung di kebun binatang. Kita sekarang adalah pemangsa teratas dan jamur beracun tidak dijual di supermarket. Kita tidak perlu lagi khawatir kelangsungan hidup kita terancam oleh predator atau jamur beracun. Pada zaman prasejarah, pikiran dan imajinasi negatif dapat memperpanjang kelangsungan hidup. Tetapi hari ini, pikiran dan imajinasi negatif menyebabkan kita gagal dalam hidup. Cara untuk menciptakan kehidupan yang sukses itu sederhana. Kamu perlu membalikkan pikiran dan perilaku orang prasejarah. Di masa lalu, semakin aktif, semakin cepat orang merasa lapar dan semakin besar kemungkinan orang bertemu dengan pemangsa teratas. Tetapi hari ini, semakin banyak kamu beraktivitas di luar, semakin banyak peluang emas yang kamu ciptakan untuk dirimu sendiri. Di masa lalu, orang-orang dipaksa untuk berpikir dengan cara yang sama dan berperilaku dengan cara yang sama demi keselamatan suku. Jika ada yang berpikir atau berperilaku berbeda, dia akan dibunuh atau diusir dari kelompok. Saat ini, orang tidak dibunuh atau diusir dari masyarakat karena memiliki pemikiran dan perilaku yang berbeda. Jika kamu ingin menjalani kehidupan yang sukses, kamu harus memiliki pikiran positif, ide-ide imajinatif, dan aktif mencoba secara terus-menerus. Ini adalah jalan yang akan membuat kamu kaya dan membuat hidupmu sukses. Aku meringkas poin-poin utama dari pembicaraanku hari ini. Mari kita lihat sebuah grafik. Di era prasejarah, predator utama adalah dinosaurus dan binatang pemakan manusia. Tapi sekarang adalah manusia. Kita dilahirkan di era modern dengan gen yang sama dengan nenek moyang prasejarah kita yang biasa berpikir negatif untuk melindungi diri dari dinosaurus dan binatang pemangsa manusia. Di masa lalu, pikiran negatif dan perilaku berhati-hati untuk bertahan hidup merupakan keuntungan untuk memperpanjang hidup manusia. Tetapi sekarang kita adalah predator utama dan tidak ada ancaman bagi kehidupan kita.
Kita terlahir dengan gen masa lalu, namun untungnya kita juga memiliki keinginan untuk sukses dalam hidup dan menjadi kaya seiring dengan perubahan zaman. Intinya adalah jika kita dapat mengembangkan kapasitas yang lebih besar untuk berpikir dan bertindak positif, kita tidak hanya dapat mencapai kebebasan finansial, tetapi juga menjalani kehidupan yang sukses. Konten ini didasarkan pada bagian dari buku Choose Your Story, Change Your Life oleh Kindra Hall dan pemikiran subjektif aku sendiri. Jika kamu merasa kontenku bermanfaat, tolong pencet subscribe dan like. Dan jangan lupa mengunjungi platform Freelancer Indonesia Creator Market ketika kamu membutuhkan freelancer. Aku akan kembali dengan konten yang lebih bagus. Sampai jumpa.